Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini dalam rangka kuliah umum dengan topik pengenalan biomekanik, tinjauan makro dan mikro yang akan disampaikan oleh narasumber yang kita undang pada siang hari ini, Bapak Dr. Yudan Wulanza, STMMC. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak Yudan, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung pada webinar atau kuliah umum Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas pada siang hari ini. Salawat beriring salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat ajaran beliau kita bisa sampai ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Terima kasih kepada yang saya hormati Pak Depi Chandra, PhD, yang pada siang ini telah hadir, dan Bapak Ibu dosen dari Departemen Teknik Mesin, dan mungkin Bapak Ibu dosen dari Universitas Andalas, dari prodi lain yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya sampaikan juga kepada seluruh mahasiswa, baik itu yang di Departemen Teknik Mesin, terima kasih sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Baik, tanpa memperpanjang, mungkin kita mulai kegiatan webinar atau kuliah umum kita pada siang hari ini dengan kata sambutan dari Bapak Ketua Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas kepada Bapak Depi Chandra. Kita persilahkan, Pak, untuk kata pembuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita bisa mengikuti kuliah umum bersama narasumber kita, Bapak Dr. Yudan Wulanza dari Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Kami ucapkan selamat datang pada Pak Dr. Yudan. Selamat datang Pak Yudan di Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas, walaupun secara virtual, Pak Yudan. Ini kali kedua Pak Yudan datang ke sini, satu secara offline langsung, satu secara virtual hari ini. Selawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati Bapak Yudan Wulanza sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Mesin. Saya melihat sudah bergabung di Zoom Pak Kaprodi S3 Teknik Mesin, Bapak Profesor Dr. N. Gunawarman, Bapak Ketua Program Studi Magister, Bapak Ismet Hari Mulyadi PhD, kemudian ada dosen kita juga Departemen Teknik Mesin, Ibu Dr. Oknopia Susanti, Bapak Adam Malik, dan Pak Asnam selaku moderator pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dari prodi di luar prodi Teknik Mesin yang menyempatkan waktu untuk mengikuti kuliah umum pada siang ini. Kemudian yang saya banggakan seluruh
mahasiswa prodi doktor, prodi magister, dan prodi sarjana teknik mesin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kuliah umum pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kuliah umum hari ini merupakan kuliah umum kedua yang kita adakan pada tahun ini. Kita sudah merencanakan ada 5 kuliah umum untuk tahun ini. Berarti ada 3 lagi kuliah umum yang akan kita laksanakan. Nah, jadi kegiatan kuliah umum ini adalah kegiatan rutin departemen tiap tahun yang bertujuan untuk tentu meningkatkan wawasan pengetahuan seluruh mahasiswa, baik mahasiswa sarjana, magister maupun doktor, sehingga memberikan tambahan pengetahuan juga terkait dengan topik yang kita angkat pada kuliah umum ini. Harapan kami tentu selaku pimpinan departemen dari kuliah umum ini, tentu mahasiswa kita diharapkan mendapatkan pengetahuan baru ya di bidang biomekanik. Sesuai dengan topik kuliah umum kita pada hari ini, tinjauan biomekanik secara makro dan mikro, yang akan dipaparkan oleh Pak Yudan Wulansa yang merupakan seorang akademisi dan juga expert yang bergelut di bidang biomaterial dan biomekanik ini. Jadi kita pada hari ini akan mendapatkan pengetahuan yang sangat berharga dari seorang akademisi yang benar-benar memahami seluk-beluk di bidang biomaterial maupun biomekanik. Dan juga nanti harapan kami pada kegiatan kuliah umum ini tentu ada semacam diskusi yang hangat nanti dari peserta, ya, terutama mahasiswa S1, S2, dan S3 kita dengan narasumber kita, sehingga bisa kita memahami lebih dalam lagi tentang biomekanik ini. Jadi itu harapan kami dari pimpinan departemen. Barangkali Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan sebagai pembukaan dari kuliah umum ini. Jadi mari kita bersama-sama mengikuti kuliah umum ini dengan baik, benar-benar mengikuti dalam artian dalam sesi diskusi nanti tentu diharapkan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta, kepada Pak Asnam sebagai moderator, dan tentu saja apresiasi dan penghargaan ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Yudan Wulansa yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman beliau khususnya di bidang biomekanik. Baik Bapak Ibu, demikian saja penyampaian pembukaan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Depi Chandra, Ketua Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas atas kata pembukanya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit CV dari Bapak Yudan Wulansa. Mohon izin Pak Yudan. Pak Yudan Wulansa saat ini menjabat sebagai salah satu staf pengajar di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang bioengineering di Universitas Pisa. Ini di Italia Pak Yudan ya? Saya takut salah. Ya, di tahun 2012. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Dari Italia. Kemudian Pak Yudan aktif juga dalam meneliti dalam bidang biomaterial, biofabrication, fabrikasi sistem mikro sejak tahun 2008 hingga saat ini tentunya. Kemudian
Pak Yudan juga menjabat sebagai Direktur Research Center for Biomedical Engineering Universitas Indonesia sejak tahun 2020. Peneliti anggota Stem Cell and Tissue Engineering, IMERI FKUI. Pak Yudan memiliki haki atau paten, ya, ada 22 register, di mana ada juga 4 guaranteed dan 3 license. Luar biasa, Pak Yudan. Pak Yudan aktif menulis, saat ini ada 80 tulisan, ya, skor Sinta 1798 dan H-index 11. Pak Yudan juga aktif sebagai editorial board di International Journal of Technology and Jurnal Rekayasa Biomedis. Lalu mengikuti keanggotaan profesi ASME, ISB, ya, International Society of Bionic Engineering, dan AFOB. Ya, selanjutnya banyak ya kegiatan penelitian dan riset yang sudah didapat oleh Pak Yudan, ya, mulai dari LPDP Rispo Investasi, Grand Riset Sawit, Ristek Dikti, Global Partnership Fund di Warwick University, DRPM UI, Piaggio Research Center, Juliet Research Center, dan banyak lagi ya Pak. Kemudian ada di bidang bioprinting, bioreaktor, 3D and 4D printing, microwaves, lab on chip for bioengineering, biodegradable implant, dan teaching factory dengan berbagai topik. Luar biasa sekali daripada portofolio Pak Yudan, ya. Jadi ini sebagai motivasi buat saya sendiri dan seluruh mahasiswa kita yang ada di Departemen Teknik Mesin. Jadi mungkin dari apa yang nanti dipaparkan oleh Pak Yudan nanti bisa menjadi topik-topik baru yang mungkin bisa jadi ide daripada mahasiswa untuk misalnya menyelesaikan tugas akhirnya, ataupun mungkin ada ide-ide untuk bagaimana nanti mengikuti berbagai kompetisi-kompetisi ilmiah dan lain-lain, ya. Terutama juga bisa kita implementasikan di profesi kita masing-masing nantinya, seandainya sesudah kita menyelesaikan studi di Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi, setelah pemaparan dari Pak Yudan, nanti kita akan berdiskusi, ya, bertanya jawab dari peserta kepada narasumber. Jadi siapkan pertanyaan terbaik daripada mahasiswa dan peserta semua, ya. Biar lebih semangat, Pak Yudannya kalau mau nyalain on cam-nya boleh Pak ya. Jadi biar nyalain on cam-nya, kemudian nanti di akhir pada saat sesi diskusi saya akan bagikan link absensi untuk kehadiran hari ini, di mana nanti akan langsung terkonek dengan sertifikat seperti itu sebagai bukti mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yudan Nulanza untuk memaparkan topik kita pada siang hari ini, yaitu mengenai biomekanik, tinjauan secara makro dan mikro. Kepada Pak Yudan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hasnan, sudah diantarkan. Tadi introduksinya juga saya jadi malu sendiri sebenarnya. Karena sebenarnya masih banyak yang lebih baik dari saya, Pak Hasnan. Termasuk teman-teman dari UNAN juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat ya, Ibu, Bapak semuanya, dan rekan-rekan mahasiswa. Ya, memang sayangnya nggak bisa melihat secara langsung. Saya sangat senang sekali ya diundang. Terima kasih sekali lagi saya diberikan panggung oleh Prof. Gun ya. Prof. Gunawarman ini sebenarnya orangnya lebih tahu dari saya biomekanik biomaterial ya. Cuman mungkin Prof. Gun ingin sedikit memberikan eksternalisasi ya, mungkin seperti itu. Salam juga nih, sudah lama tidak ketemu nih dengan Pak Ismet, Bu Oo juga ya. Moga-moga insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Saya langsung saja ya ke materi saya ya, Pak Hasnam dan Pak Devi. Oh ya Pak Devi, mohon maaf.
Tadi, Iya, Pak. Ya, Pak. saya baru mengenal kembali Pak Devi setelah melihat fotonya, tapi pada saat di chatting, saya mohon maaf lupa Pak Devi. Ya, terima kasih Pak Devi sudah Ya, sama-sama Pak Yudan. sudah dikawal sedemikian rupa. Saya ingin share apa yang kami ketahui gitu ya. Terus kemudian juga ada beberapa hal yang kenapa saya memilih perspektif mikro dan makro gitu ya. Karena biomekanik ini perkembangannya sangat luas sekali, sehingga mungkin tidak ubahnya seperti apa teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Mereka punya kajian makro dan mikro gitu. Nah, kalau untuk biomekanik kenapa tidak gitu? Karena memang secara faktanya memang seperti itu. Nah, nanti insya Allah saya akan ceritalah kira-kira perkembangannya teknik biomekanik seperti apa, asalnya dari mana dan seterusnya gitu ya. Insya Allah ini nanti saya share filenya Pak Devi dan Pak Hasnam ya. Moga-moga nanti bisa Ya, baik Pak. bisa di apa ya, saya nggak tahu, mungkin kalau ada sesuatu yang salah bisa disampaikan ke saya langsung, sehingga saya nanti akan share ke Pak Hasnam setelah ini, dan juga moga-moga bermanfaat ya untuk teman-teman mahasiswa. Saya menyusun ini sekitar 1 minggu ya setelah dikontak oleh Prof. Gun. Di kami itu ada mata kuliah life science, teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa semuanya. Nah, di life science ini kita mengenalkan bagaimana peran Departemen Teknik Mesin ya, atau ilmu-ilmu teknik mesin itu ke dalam ya istilahnya ilmu biologi gitu ya. Memang sangat saya termasuk salah satu dosen yang mungkin cukup banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan mahasiswa kami di UI ya. Karena mereka itu ke UI atau mereka ke teknik mesin itu karena nggak suka biologi gitu. Tapi kenapa pas ada mata kuliah saya itu ketemu biologi lagi gitu. Nah, itu pertanyaan yang harus bisa saya jelaskan kepada anak-anak saya yang di teknik mesin UI, kenapa kok kita itu sudah harus belajar juga ilmu biologi gitu. Padahal kan kenyataannya kan kalau kita teknik mesin itu kan ya kita concern-nya itu kan ke ilmu fisika ya, ilmu mekanika, kinematik, dinamik itu kan mesin banget. Nah, tapi kenapa sih kita harus mulai melihat gitu? Nanti kita akan melihat arahnya itu seperti apa dan seharinya itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kenyataannya itu memang sudah ada, cuman mungkin penamaannya saja yang berbeda atau kita masih asing ya. Tetapi saya pikir ini harus yang kita lakukan gitu. Nah, saya mungkin langsung aja. Ini waktu saya berapa lama Pak Hasnam ya? 40 menit ya barangkali ya? Iya Pak, bisa sampai 1 jam Pak. Oke, ini sebaiknya kalau ada rekan-rekan yang atau anak-anak kita yang bertanya bisa langsung ya kali ya Pak Hasnam. Boleh Pak. Ya. Atau mungkin ditulis Bisa di chat dulu barangkali dulu. gitu. Oh ya baik. Ya, ini buat ini buat rekan-rekan di sini, baik rekan kolega dosen atau mahasiswa, silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan daripada nanti lupa mungkin bisa di chat, taruh di chat box. Anda jangan malu-malu ya atau segan, wah saya benar nggak ya nanya seperti ini. Jadi Anda tanya saja, tak masalah. Namanya juga mahasiswa ya, harus salah gitu. Oke, baik. Jadi kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan teknik biomekanik ya. Biomekanik atau bahkan sekarang itu sebenarnya sudah mulai ada yang kita sebut sebagai biomechanical engineering gitu ya. Nah, ini saya mengambil definisi ini dari buku Introductions to Biomedical Engineering, Bronzino. Nah, kemudian di situ ada 2 definisi yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah mengaplikasikan ilmu teknik mesin ya, dan bagaimana melihat interaksinya ya itu dengan biologi gitu ya. Nah, biologi ini kan kalau kita lihat ya ke manusia sendiri gitu ya, terus kemudian mungkin ke hewan dan seterusnya. Jadi sebenarnya luas.
Jadi bukan hanya untuk orang saja, tapi juga biology itu juga bisa ke arah tumbuh-tumbuhan dan ekosistem yang hidup secara luas. Nah, kemudian kalau misalkan karena tadi buku yang saya ambil itu adalah buku tentang biomedical engineering, maka fokusnya itu adalah bagaimana ilmu teknik mesin atau ilmu rekayasa itu diaplikasikan untuk manusia memang. Nah, di sini yang paling menonjol ya dari perkembangan dari awal itu adalah untuk proses operasi atau prostetik. Nanti kita lihat prostetik seperti apa. Nah, terus kemudian definisi yang kedua itu adalah studi tentang mekanika statik ya. Jadi mekanika statik dan mekanika fluid ya, mekanika fluida untuk sistem fisiologi. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat, kita belajar mekanik statik, kemudian kita juga belajar mekanika fluid, cuman aplikasinya itu ke arah sistem fisiologi atau sistem tubuh. Nanti kita akan lihat aplikasinya seperti apa. Nah, mungkin yang pertama prostetik. Saya yakin prostetik ini sudah tidak asing. Itulah kenapa prostetik ini saya pilih yang pertama gitu ya. Nah, di sini dijelaskan, mungkin ini tidak perlu saya baca satu-satu ya, karena pasti saya yakin teman-teman di sini semuanya pasti sudah cukup akrab. Nah, di situ istilah prostetik ini yang ingin saya garis bawahi adalah banyak dikenal pada saat Perang Dunia Kedua ya, karena pada saat itu perangnya sudah mulai menelan korbannya itu cukup besar, meninggal dan trauma. Dan pada saat itulah ilmu prostetik ini berkembang, karena memang kebutuhannya ada saat itu. Nah, ini contoh kita sebutnya sebagai ortopedik prostetik ya. Jadi ini adalah seorang atlet paralimpik ya. Beberapa waktu yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah Paralympic Games. Nah, jadi di situ yang dimaksud prostetik itu adalah bagaimana kita merancang ya, mengganti ya. Di sini kalau misalkan kita lihat di sini, kita mengganti bagian dari kaki. Ya. Di sini ini adalah seorang atlet namanya Oscar Pistorius. Nah, kemudian yang kita pahami juga yang namanya prostetik ini atau kita mengganti itu di sini kita mencontohkan kita itu mengganti bagian kaki ya. Tetapi kalau misalkan Anda perhatikan pada saat mengganti kaki itu kita tidak meniru fisik geometrinya secara persis, tetapi yang kita tiru itu lebih ke fungsinya. Jadi approach-nya itu lebih ke bagaimana caranya, mungkin geometrinya berbeda, bentuknya berbeda, ya tentu saja bahannya pasti berbeda. Tetapi yang penting desain kita itu bisa menggantikan, saya pikir masih belum tepat ya, karena kita hanya mungkin mengembalikan fungsinya, tetapi tidak 100%. Nah ini mungkin saya nggak tahu ya, ini ada yang kenal dengan $6 Million Man nggak ya? Mungkin Pak Devi Chandra tahu ya, Pak Devi, Prof. Gun gitu ya. Oh, ini tontonan saya waktu SD dulu nih Pak Yudan. Mas, ya Pak Hasan, berarti udah ini ya, udah tahu ya, ini ada tahu, Pak. Ada $6 Million Man. Jadi $6 Million Man ini disebut sebagai Bionic Man. Ya, kenapa dia disebut sebagai Bionic Man? Karena ada beberapa bagian dari tangannya yang diganti, tetapi diganti dengan part yang lebih powerful gitu ya. Jadi contohnya di sini kalau kita lihat secara ini komik ya, ini satu komik gitu ya pendekatannya, yaitu diganti dengan part yang lebih kuat dan seterusnya. Memang yang namanya imajinasi cerita, film, musik itu akan seperti itu ya. Tetapi in reality kita lihat ya. Jadi ini sebentar saya coba untuk saya coba share YouTube sebentar ya. Mungkin nanti bisa diklik sendiri sebentar. Karena ini dia. Ini moga-moga terlihat, tapi memang suaranya tidak bisa saya sajikan sepertinya. Nah ini seperti ini. Ini nanti. Nah ini Bionic Man ya. Jadi ini Bionic Man yang kita kenal hari ini gitu. Jadi memang kalau kita lihat ya Bionic Legs ini, kalau misalkan kita melihat dari si $6 Million Man tadi kan
dia itu kakinya akan lebih cepat dan lebih kuat dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya paling nggak hari ini, tahun-tahun ini, ya bionic legs atau prosthetic legs ini ya alhamdulillah dia itu bisa membantu gitu ya. Tapi apakah 100% sama dengan kaki sebelumnya? Masih belum. Nah, tetapi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh para ahli biomekanik gitu. Nah, jadi ini adalah tantangan pertama, kasus nyata bagaimana perekayasa biomekanik itu mengembangkan prostetik yang bisa membantu orang-orang cacat. Jadi ini sudah jauh lebih canggih ya daripada kalau misalkan kita lihat dari yang atlet tadi. Cuman memang permasalahan berikutnya adalah harga ya. Permasalahan berikutnya adalah tantangannya masih besar, yaitu di pricing-nya. Nah, sehingga itu sebenarnya akan menjadi salah satu tantangan ya buat adik-adik kita ini. Barangkali ada yang berminat ya menjadi pengembang bionics, tapi versi yang bisa dijangkaunya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh model-model prostetik yang sudah dijual. Nah, saat ini yang biasa digunakan dan cukup ramah kantong lah ya. Nah, kemudian tadi yang kita lihat itu kita kenal sebagai neural prostetik ya. Neural prostetik. Jadi neural prostetik ini dikenalkan oleh namanya Dean Kamen ya namanya. Jadi dia ini sebenarnya definisinya adalah yang ini. Jadi dia itu digerakkan. Jadi ini definisi yang terakhir ya. Jadi dia itu digerakkan oleh device luar ya menggunakan power supply. Jadi memang lebih complicated lah. Nah, seperti ini. Jadi memang sudah ada saat ini sudah dikembangkan ya tangan-tangan atau kaki-kaki yang sudah digerakkan secara motorik dan juga secara elektrik secara bersamaan. Ini mungkin kalau di kita ini rekayasanya rekayasa mekatronik ya barangkali. Dan ini menurut saya sangat menarik sekali ya. Ini adalah salah satu tantangan di tahun-tahun sekarang dan juga mendatang ya, bagaimana kita juga bisa merealisasikan produk-produk ini custom tapi dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, itu yang kita lihat sekarang, tetapi sebenarnya biomekanik ini apakah baru gitu ya? Karena tadi kalau saya tadi menyampaikan bahwa biomekanik ini aplikasinya pada saat perang gitu. Jadi kan tahun 1940-an gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat history of biomekanik, paling tidak ilmunya itu sebenarnya sudah dipelajari dari tahun 1500 ya, jadi tahun 1500-an ya. Ini bagaimana orang itu sudah belajar tentang gaya yang bekerja pada badan. Jadi kalau kita meminjam definisi biomekanik kita tadi itu adalah bagaimana forces itu atau gaya-gaya fisika itu bekerja pada badan kita. Nah, di sini dijelaskan. Nah, ini bahkan kalau misalkan kita lihat di sini, yang paling menonjol itu memang Leonardo da Vinci ya. Jadi kenapa dia paling menonjol? Karena catatannya ada. Mungkin sebelum Leonardo da Vinci itu ada, tetapi catatannya belum ada. Jadi ini masalah catatan saja. Jadi kalau yang diakui saat ini ya memang peneliti-peneliti dari dunia barat ya. Jadi dia bisa menjelaskan, bisa ada sketsanya, itu dari tahun 1400, kemudian bergerak ke tahun 1600 gitu ya. Dia mempublikasikan tadi yang Borelli tadi, ini dia itu memperlihatkan bagaimana hewan bergerak itu di tahun 1600. Jadi 1600 ini udah 400 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau kita sebut ilmu biomekanik ini adalah ilmu yang baru, sebenarnya kurang tepat ya. Jadi sebenarnya sudah lama sekali, dan bahkan kemudian kita juga melihat bagaimana peneliti-peneliti yang tidak secara langsung mengembangkan biomekanik, contohnya seperti Newton, itu tahun 1700, ya, dan juga kemudian Young sama Hooke ya, Robert Hooke. Kemudian kalau Young itu kita sangat kenal dengan karyanya pada saat menjelaskan modulus elastik. Nah, itu ternyata sangat karya-karya mereka itu walaupun secara tidak langsung menjelaskan dengan baik bagaimana gaya itu bekerja dengan tubuh,
teorinya itu bisa kita aplikasikan untuk studi terhadap tubuh kita tadi. Nah, terus kemudian ada aplikasi biomekanik yang saat ini banyak digunakan untuk rehab medis ya. Ini kita sebut sebagai kit analisis. Nah, apa itu kit analisis? Nah, saya perlihatkan sedikit ya. Ini contoh kit analisis. Jadi kit analisis ini memperlihatkan bagaimana model manusia bergerak. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu biasanya manusia itu kemudian kita taruh berbagai sensor. Nah, ke sensor itu kita tangkap dan kemudian kita bisa mempelajari bagaimana step-nya gitu ya, kaki kiri mengangkatnya seberapa dan seterusnya. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari ini gitu? Jadi saat ini yang diperagakan itu ada dua hal. Yang pertama itu banyak sekali di rehab medik itu kita ingin melihat apakah seseorang yang setelah kecelakaan dia itu bisa mendapatkan fungsi seperti yang sebelumnya. Terus kemudian yang kedua itu aplikasinya itu pada saat untuk keamanan. Jadi mungkin kita bisa sebenarnya kan kita itu kan bisa mengenali seseorang dari cara berjalan. Ya. Jadi cara berjalan orang itu menjadi ciri khas gitu. Mungkin rekan-rekan di sini semuanya walaupun keadaan gelap gitu ya, karena kita biasanya melihat atau mengenal seseorang itu kan dari CCTV, tapi kita bisa membayangkan apa yang terjadi kalau misalkan CCTV-nya itu gelap dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita melihat cara orang itu berjalan, kita bisa menebak, oh ini sepertinya Pak A, Pak B dan seterusnya gitu. Nah itu kemudian banyak diaplikasikan untuk keamanan ya, untuk security gitu ya. Jadi mereka bisa mendeteksi kalau misalkan ada pergerakan, oh ini berarti ada orang yang sedang masuk ke daerah yang sedang dijaga dan seterusnya. Itu adalah salah satu aplikasi dari kit analisis ya. Jadi kit analisis cara kita bergerak atau locomotion. Nah, ini adalah tinjauan yang saya sebut sebagai tinjauan makro. Jadi bagaimana kalau misalkan kita di ilmu mesin kan biasanya kita belajar tentang kinematik dan dinamik statik gitu kan ya untuk benda-benda mati. Nah, ini bedanya kita melihat kinematik dari orang yang bergerak, orang, hewan dan seterusnya. Nah, caranya seperti apa? Ya, tentu saja saya hari ini tidak akan menjelaskan sangat detail, tetapi hal itu sebenarnya adalah fenomena fisik ya. Fenomena fisika yang cukup lumrah sebenarnya. Di sini ada dijelaskan di buku itu sebenarnya yang digunakan ya sama seperti ilmu mekanika pada umumnya gitu ya. Dan kemudian mungkin kalau misalkan rekan-rekan masih ada mata kuliah aljabar linier nggak Pak Hasnam ya? Ada Pak di kita di matematika teknik 1. Oke. Nah ya ada ya aljabar linier ini kan sebenarnya mata kuliah matematika ya, dan terus terang saya dulu pada saat kuliah S1 dan S2 saya itu tidak paham ya aljabar linier itu sebenarnya ilmu apa ya, karena isinya matriks dan terus terang saat itu saya aljabar linier ini saya tidak melihat kegunaan aljabar linier saat itu. Tetapi kemudian pada saat saya studi lanjut dan kemudian kebetulan saya saat itu S3-nya kan bioengineering, dan itu salah satunya ternyata kita itu bisa mengaplikasikan aljabar linier itu adalah matriks untuk melihat pergerakan orang gitu. Jadi kita itu bisa memodelkan bagaimana orang bergerak gitu dengan menggunakan bahasa matematika gitu. Yang kalau misalkan kita lihat tadi ya itu nanti jadinya seperti program yang kita saksikan ya. Jadi begitu kita melihat orang begitu kita melihat orang berjalan, kemudian kita berikan sensor-sensor pada joints-nya. Nah, kemudian pergerakan itu kita transformasi menjadi sumbu XYZ gitu ya. Saya kembali lagi, saya tidak akan sangat detail sekali menjelaskan aljabar linier seperti apa, matriks seperti apa. Tetapi in reality ya memang itulah salah satu profesi di dalam ilmu biomekanik yang diaplikasikan sehari-hari. Jadi ilmu itu digunakan untuk mengembangkan
atau memimik pola pergerakan bagian tubuh gitu. Nah, contohnya di sini adalah pergerakan tangan ya. Jadi pergerakan tangan dia menggunakan matriks tertentu. Nah, dia bisa ini contohnya misalkan gerakan orang yang sedang sholat ya. Ya, tangannya kan ada yang berputar seperti itu, kemudian atau ada yang istilahnya dada gitu ya. Nah, ini tujuannya buat apa? Nah, ini tujuannya salah satunya itu bisa kita lihat ke belakang tadi. Nah, seperti ini. Ya, ini Anda bisa melihat bahwa pergerakan tangan itu sebenarnya tidak dikontrol oleh manusianya karena dia sudah tidak punya kuasa ya untuk mengontrol. Nah, tetapi si tangan ini harus memiliki kepandaian sendiri gitu ya, sehingga dia itu bisa membedakan antara memegang botol tanpa menghancurkan gitu, dan bagaimana cara memegang juga berbeda. Jadi cara orang handshaking bersalaman dan kemudian memegang botol itu kan berbeda. Nah, ilmu itu kita sebut sebagai ilmu haptik ya, yang saat ini sedang banyak berkembang sekali gitu, dan itu bisa dilakukan apabila kita mampu mentransfer hal itu menjadi satu simulasi. Karena kita kan sekarang hidup di masa robot ya, artinya kita itu sudah bukan lagi mengajari manusia ya, kan mungkin rekan-rekan dosen di sini kan pasti merasakan diajari oleh dosen, terus kemudian dulu pada saat sekolah diajari oleh guru, atau mungkin Anda teman-teman mahasiswa ini punya adik ya yang kemudian Anda ajari gitu. Nah, tetapi sekarang ini adalah era robot di mana ya kita ajari itu bukan objek hidup lagi, tapi kita mengajari robot. Nah, inilah kenapa algoritma inilah yang harus kita pelajari ya sebagai mechanical engineers gitu. Jadi salah satu fungsi seorang mechanical engineers ini adalah dia harus bisa ngajarin robot gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan fenomenanya sudah ada ya, dan ini contoh bagaimana tadi kalau misalkan rekan-rekan tadi masih ingat. Nah, ini kita bisa mensimulasikan pergerakan dari manusia tadi. Cuman kalau di dalam simulasi matematik ya, itu yang kita ambil itu adalah join-joinnya. Jadi misalkan bagian lutut, terus kemudian misalkan antara pangkal paha dan seterusnya. Jadi bagian join yang kita ambil gitu. Yang kemudian kalau itu direkonstruk, maka itu akan menjadi tubuh orang secara sempurna, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian ini, jadi kita sekarang masuk ke bagian kedua ya, di mana kita tadi sudah melihat historinya paling tidak yang diakui itu adalah di tahun 1400 ya, pada saat Leonardo da Vinci itu menggambar bagaimana sih struktur tulang, otot, dan orang gitu ya. Jadi karena pada saat itu memang pencatatannya sangat baik sekali gitu. Dan juga dia menjelaskan bagaimana perkembangan seorang janin dan seterusnya. Nah, berdasarkan itulah kemudian akhirnya disepakati, untuk ilmu biomekanik ini memang dimulai pada saat itu, walaupun kita tadi juga melihat ya sebenarnya orang harusnya sudah dari zaman sebelumnya. Nanti saya akan melihatkan salah satu buktinya. Nah, ini contoh yang tadi. Jadi kita juga dengan menggunakan matematik kita bisa membuat finite elemen, terus kemudian kita juga belajar ilmu haptik untuk menggerakkan jari ya, bahkan hanya jari gitu, hanya dalam tanda kutip. Ya. Dan inilah sekarang yang sangat berkembang, nanti saya akan bisa perlihatkan di belakang juga. Dan selain itu, ilmu biomekanik ini juga menjelaskan bagaimana tubuh pada saat dia itu dilakukan crash test dummies ya. Karena salah satu crash test dummies ini kan adalah salah satu kebutuhan saat ini untuk mensertifikasi bagaimana keamanan sebuah mobil gitu ya. Mobil itu dijalankan dengan menggunakan boneka gitu ya. Kemudian di dalam boneka itu dipasang berbagai sensor dan kemudian si engineer-nya akan melihat pada saat benturan yang terjadi apakah model mobil seperti ini akan menimbulkan titik-titik trauma di mana dan seterusnya. Dan itu juga sangat dibantu sekali dengan ilmu biomekanik saat ini gitu. Nah, terus kemudian juga ini ya, kita juga menggunakan ilmu biomekanik
terutama finite elemen ya. Jadi finite elemen ini juga menjadi salah satu dari ilmu rekayasa mekanik yang banyak sekali digunakan ya, bahkan bukan oleh engineer. Jadi banyak digunakan oleh klinis di rumah sakit gitu ya. Dan kemudian juga kita sudah mulai masuk memodelkan jantung gitu ya. Karena apa? Karena jantung ini sampai saat ini adalah pembunuh nomor 1 saat ini, sehingga orang perhatiannya itu banyak bagaimana cara kita menyelamatkan jantung kita. Nah, kemudian yang aplikasi saat ini yang sedang sangat berkembang, ini sudah mulai masuk ke rekayasa jaringan. Nah, pada titik inilah kita sudah mulai bergerak dari perspektif makro mulai ke arah perspektif yang mikro gitu ya. Jadi kita kalau tadi kita melihat bagaimana pergerakan orang, yang kita lihat sekarang itu adalah bagaimana jaringan bergerak ya, bahkan sel. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Nah, ini sedikit tentang tissue engineering ya. Jadi tissue engineering ini adalah bagaimana kita itu menumbuhkan kembali organ tubuh gitu. Jadi kalau pendekatan prostetik itu kan bahwa bagian tubuh kita itu sudah entah cacat atau kemudian diamputase dan kemudian diganti prostetik. Tetapi kemudian mungkin nggak sih sebenarnya kalau misalkan bagian tubuh kita yang rusak itu ditumbuhkan kembali gitu. Jadi idenya ini dilihat oleh seorang chemical engineering kalau tidak salah ya, itu di tahun 89 ya, di akhir tahun 90-an lah. Maaf, di akhir tahun 80-an. Jadi mereka berusaha untuk menumbuhkan kembali organ tubuh gitu, walaupun nggak semua ya. Nah, sampai saat ini cukup yang disasar itu adalah bagaimana menumbuhkan contohnya misalkan tulang, kemudian juga neural, kemudian juga liver dan jaringan. Jadi menumbuhkan jaringan gitu. Nanti mungkin kalau ada yang ditanya kita bisa kembali lagi, tapi saya masuk ke sini ya. Nah, ini sebentar saya akan sedikit memperlihatkan. Oke, baik. Jadi ini adalah, oke baik, mungkin bisa lihat sebentar. Nah, ini aplikasinya adalah untuk mengganti atau untuk mereplace pada kardiovaskular ya. Kardiovaskular ini adalah nah ini penyuplai darah untuk jantung gitu ya. Jadi di situ diceritakan ada pembuluh gitu ya, pembuluh yang rusak, jadi harus dipotong gitu. Dan kemudian kita lihat pembuluh itu ukurannya sangat kecil sekali. Tadi bahkan sudah masuk ke area nano gitu. Dan pembuluh kita itu adalah sebenarnya rangkaian protein yang sangat kecil sekali. Dan inilah yang kemudian sedang kita upayakan gitu. Bagaimana sih cara menumbuhkan jaringan? Apakah mungkin gitu? Dan ternyata jawabannya mungkin, walaupun dengan berbagai batasan ya, dengan berbagai batasan. Nah, tissue engineering ini kalau saya lihat sudah mulai banyak berkembang ya, bukan hanya di negara asalnya ya. Ini saya ambil dari video dari Delft ya, tetapi juga di Asia, di Jepang, bahkan di Indonesia saya melihat sudah mulai banyak ya yang bergerak di bidang rekayasa jaringan, maksud saya klinisi. Kemudian engineering juga, nanti saya bisa melihatkan bahkan dari ini ya, Prof. Gunawarman juga, kemudian ada Pak John Afi, Pak Ismet, dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana sekarang rekayasa biomekanik itu arahnya sudah tidak hanya melihat badan secara pergerakan badan ya, tapi kita sudah mulai melihat bagaimana cara supaya sel itu bergerak bertumbuh menjadi menyusun jaringan gitu. Karena kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari berbagai jaring sistem ya. Jadi ada sistem pencernaan, ada sistem pergerakan, ada sistem pernapasan dan seterusnya. Nah, satu sistem itu dia akan tersusun dari beberapa jaringan. Contohnya misalkan sistem pergerakan itu ada jaringan tulang, tulang digerakkan oleh otot atau digerakkan oleh saraf. Nah, jadi kemudian jaringan sendiri itu sebenarnya adalah kumpulan dari
sel. Nah, itu sebenarnya. Jadi arahnya sudah mulai ke sana. Karena memang kita tidak mungkin bisa merekayasa struktur makro tanpa melakukan rekayasa pada struktur mikronya. Mungkin prinsip ini sudah sangat dipahami ya di mata kuliah teknik material ya, material teknik ya. Saya yakin seperti itu gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi bagaimana istilahnya itu kita melakukan bone remodeling. Jadi katakanlah ada bagian yang rusak, kemudian kita taruh sel osteoblast. Nah, sel itu akan kita tanam di situ. Jadi kita buat semacam namanya scaffold ya. Scaffold ini seperti mobil, kemudian di dalamnya itu ada orang atau sel. Nah, kemudian kita taruh di situ dan dia dengan waktu tertentu dia akan mulai mengeras sehingga menjadi sama dengan tulang itu sendiri. Jadi dia di-grow dari tulang sendiri. Nah, ini prinsip sel, bagaimana sel itu bisa menjadi jaringan ya. Dan satu sel itu kita sebut sebagai stem cell, dia akan bisa menjadi jaringan tulang, bisa menjadi jaringan tendon dan seterusnya berdasarkan dari lingkungannya gitu. Nah, ini contoh scaffold ya. Tadi saya sempat menyebutkan scaffold itu seperti apa. Nah, scaffold itu kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan. Namanya juga scaffold ya. Scaffold ini biasanya digunakan untuk, kalau bahasa kita kan stagger. Jadi kalau kita mau bikin gedung, maka kita pasang scaffold. Tapi kalau misalkan gedungnya udah selesai, scaffold-nya kan hilang. Nah, jadi fungsi scaffold seperti itu. Nah, terus ini, tadi saya sebutkan ini ada Prof. Gunawarman, terus kemudian ada Dr. Junavi gitu ya. Ini risetnya juga sudah sangat baik sekali ya. Bahkan saya banyak belajar ya dengan Prof. Gun, dan ini ada Pak Ade Indra juga. Jadi beliau itu sedang merancang scaffold yang seperti apa sih yang paling sesuai gitu. Jadi saya pikir rekan-rekan mahasiswa harus berbangga ya, ternyata di kampusnya juga sudah mulai ke arah sana gitu. Nah, ini nanti kalau misalkan ada yang tertarik bisa bisa minta dijelaskan oleh Pak Ade Indra atau Prof. Gunawarman gitu ya. Dan ini juga jadi scaffold yang digunakan itu bahannya macam-macam ya. Bahannya bisa dari polimer dicampur dengan hidroksiapatit. Hidroksiapatit itu kan semacam seramik ya. Dan itu sudah banyak diriset ya. Dan tadi saya sampaikan juga dari scaffold tersebut kemudian kita akan menumpangkan sel hidup ke dalam situ dan kemudian kita uji cobakan. Nah, di sini juga ini adalah karya dengan teman-teman dari Universitas Andalas juga, dari Fakultas Kedokteran ya. Saat itu ada Prof. Mengker, terus kemudian Dr. Roni gitu ya. Itu kita menanamkan scaffold yang kita develop itu ke dalam kelinci gitu. Nah, di dalam kelinci itu kemudian kita melihat apakah sel yang kita tanam itu satu hidup, terus kemudian yang kedua apakah membentuk jaringan baru. Nah, ternyata berdasarkan dari kajian yang sudah dilakukan iya. Jadi artinya pada saat tadi saya menyebutkan bahwa menumbuhkan jaringan atau organ itu sepertinya nggak mungkin, tetapi ternyata sudah ada gitu. Kajiannya sudah ada. Paling tidak untuk hewan. Ya, untuk hewan sekarang, dan di manusia pun juga sudah dimulai ya. Nanti saya akan bisa memperlihatkan salah satunya. Nah, di sini saya sudah mulai, paling tidak sekarang kita sudah mulai bisa menjelaskan ya perspektif makro dan mikro itu sebenarnya arahnya kemana gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat sistem makro, yaitu adalah sistem gerak tubuh gitu ya. Nah, sistem gerak tubuh itu seperti yang tadi saya sampaikan, dia itu akan disusun oleh sistem yang lebih kecil. Jaringan, ya, contohnya sistem gerak orang, itu ada otot, tulang, saraf, dan jaringan otot, yaitu dibentuk oleh sel tulang, contohnya sel otot. Tulang dibentuk oleh sel tulang, saraf dibentuk oleh sel saraf. Nah, jadi artinya sekarang perhatian dari seorang biomechanical engineering itu arahnya sudah ke selnya gitu. Jadi kita itu ibaratnya kalau membuatkan rumah, sudah bukan membuatkan rumah buat orang, tapi kita juga membuatkan rumah buat sel. Jadi
Jadi perspektifnya sudah bergerak ke sana. Jadi permainannya juga sudah berbeda. Yang tadinya permainannya makro, meter, sentimeter, milimeter, dan seterusnya. Sekarang itu sudah bermain mikro, sudah bermain nano gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda nanti baca salah satu papernya Prof. Gun ya, Anda bisa melihat bahwa arahnya itu sudah ke mikro ya, ada 200 mikron, 500 mikron, dan sudah seperti itu kajiannya. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai lokomotor ya. Jadi ini lokomotor. Jadi kita bisa tahu ya kenapa sih namanya lokomotif ya, lokomotor. Nah, ini adalah sistem pergerakan tubuh ya. Tubuh itu digerakkan, jadi tulang itu yang menjadi supporting dari badan kita, tetapi tulang itu tidak bergerak kalau ototnya tidak bergerak gitu ya, muscles ya. Dan muscles itu akan dipicu oleh nerve. Nah, di sini kita lihat nerve itu ada dua ya, ada central nerves, kemudian ada saraf tepi gitu. Terus, nah makanya di sini pergerakan itu ada nanti ada subsistemnya, ada neural, ada muskular, ada skeletal. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya moga-moga ini sudah dapat ininya ya, mulai sudah dapat bayangannya kira-kira ya. Nanti kalau ada yang ditanya langsung saja. Nah, sehingga kemudian kita sekarang sudah mulai bisa memahami gitu fenomena apa sih yang terjadi pada saat kita melakukan angkat barbel misalkan. Kalau misalkan dari sisi sudut pandang momen gitu ya, gaya dan momen sebenarnya kan juga sudah sangat bisa dipahami sekali. Tetapi tinjauan kita itu sekarang sudah ke arah muscle-nya. Berapa sih force yang di-generate oleh muscle itu dan seterusnya. Seperti itu. Ini mungkin saya. Nah, itulah kenapa pergerakan kajian biomekanik ini sekarang arahnya sudah ke jaringan. Jadi biomekanik untuk jaringan. Nah, pada saat biomekanik jaringan itulah kita mulai masuk ke dunia mikro itu. Ya karena ukuran yang kita handle itu mikro dan berbeda dengan struktur makro ya, misalkan mobil, rumah, pesawat dan seterusnya itu kan kita bekerja dengan zat-zat inorganik ya, contohnya misalkan logam atau organik juga bisa sih ya, polimer, plastik dan seterusnya. Nah, untuk jaringan ya, jaringan tubuh itu nanti kebanyakan itu kita sebutnya sebagai protein. Jadi protein itulah yang sebenarnya menggerakkan tubuh kita, atau kita sebutnya sebagai ECM ya, extracellular matrix. Jadi yang menggerakkan kita itu air, protein gitu. Jadi cukup. Jadi misteri tubuh manusia itu masih besar sekali ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mempelajari ya sebenarnya persis seperti pada saat kita mempelajari ya mekanika struktur atau statik mekanik ya barangkali ya. Sama, di situ ada force yang kita aplikasikan, ada tensile dan seterusnya, tetapi objeknya berbeda. Di sini kalau misalkan untuk ilmu mekanik gitu ya, objek kita kan stainless steel, kemudian titanium, kemudian ada plastik PMMA. Nah, maka pada saat ditambahkan dengan biomekanik, biologis, ya yang kita lihat sekarang adalah jaringan tulang, kemudian papeler dan seterusnya gitu. Jadi view-nya seperti itu. Dan tadi juga disebutkan ya, ini kurang lebih analogi ya. Analogi kalau misalkan support, itu kalau misalkan dalam mechanical itu kita sebutnya frame. Nah, frame itu nanti kalau di sistem biologi sama dengan tulang, bones. Nah, jaringannya apa? Jaringannya kita sebut sebagai ECM, dan seterusnya. Oke. Nah, ini, Nah, ini kita sebutnya sebagai biomimetik ya. Tadi mungkin kalau misalkan ada yang bertanya kenapa sih kita menggunakan, artinya tidak semua bahan itu akan bisa kita gunakan ya untuk menjadi scaffold gitu. Kenapa? Karena tentunya bahan pengganti itu kita usahakan dia itu semirip mungkin dengan biomaterialnya, dengan jaringan tubuh. Makanya kita sebut sebagai biomimetik gitu ya. Kita sebut sebagai biomimetik, biomaterial. Nah, disitulah peran rekayasa mekanik sangat diperlukan sekali. Karena contohnya di sini kalau kita menggunakan polimer, itu kecenderungannya kalau nggak terlalu tinggi, terlalu rendah. Jadi contohnya misalkan untuk
dia meniru tulang, dia itu kurang tinggi. Tapi kalau untuk meniru jaringan muscle sama nerve itu dia terlalu tinggi gitu ya. Iya, jadi ada yang kurang tinggi, ada yang kurang rendah. Nah, inilah rekayasa material itu kita perlukan. Nah, ini contoh karakterisasi mekanik ya. Untuk di situ dicontohkan untuk ini ya berbagai bahan gitu ya. Jadi sama sebenarnya, cuma objeknya saja yang kita ganti gitu. Nah, di sini kita juga akan mempelajari hal yang sama, viskoelastik dan seterusnya. Ini saya ini saja saya skip. Dan kemudian saya juga di sini ingin menjelaskan ya kenapa sih kita itu harus menggunakan bahan yang sesama mungkin gitu. Karena jangan sampai bahan yang kita pasang di dalam tubuh itu nanti malah dia itu merugikan ke badan kita. Merugikan itu bisa contohnya dia membuat korosi dan seterusnya gitu ya. Dan pada saat itulah kita memerlukan kajian biomaterial yang sangat baik. Tetapi bisa juga dia itu istilahnya itu stress shielding, menggerus. Jadi jangan sampai prostetik yang kita tanam ke dalam tubuh kita itu dia malah merusak tulang kita dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita hindari. Nah, pada saat itulah kita memerlukan tinjauan biomekanik ya. Jadi jangan sampai part yang kita tanam di dalam tubuh itu malah merusak, bukannya memperbaiki. Mungkin dia terlalu berat, mungkin dia terlalu kuat, akhirnya kan tergerus ya. Kan kalau dalam prinsip mekanik, apabila ada dua benda yang saling bergesekan, maka yang kalah adalah yang strength-nya lebih kurang, kan seperti itu. Nah, ini contoh dari biomechanics. Nah, ini bagaimana tadi mungkin kita udah mulai masuk ya. Jadi kita terutama di olahraga ya, banyak sekali orang mengalami sendi di lutut ya. Lutut dia itu rusak ya, akhirnya harus diganti. Nah, jadi penggantiannya itu bisa di lutut atau di hips ya, di pinggang. Sebentar, saya sepertinya ada video yang bisa saya share untuk membantu abstraksi. Oke. Nah, ini ya ini di lutut ya. Tadi itu contohnya kan peristiwanya kan adalah olahraga gitu ya, terus kemudian dengkulnya itu karena tumbukan keras sekali akhirnya dia patah gitu. Dan di situ kalau misalkan kita lihat kita itu dibekali oleh Allah itu kan ada tulang rawan ya, ada tulang rawan ya. Nah, tulang rawan ini ternyata ada satu kondisi di mana dia itu harus diambil gitu ya, bisa kecelakaan, bisa karena penyakit. Nah, jadi apa yang terjadi ya harus kita ambil gitu. Jadi kalau misalkan kasus yang tadi kan karena kecelakaan, jadi ini kita potong gitu ya. Atau bisa juga karena kalau osteoporosis ya. Karena sekarang trennya itu kan osteoporosis semakin maju gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa tulangnya itu sudah mikrostrukturnya itu sudah jarang dan kemudian kita menggunakan prostetik ya. Prostetiknya itu kemudian ditanam di atas dan di bawah. Ini kebetulan dari logam kalau tidak salah dan kombinasinya banyak sih sebenarnya. Logam dengan logam, bisa logam dengan seramik, tetapi di tengah-tengahnya itu supaya dia tidak saling memakan, kita gunakan plastik ya. Kita gunakan plastik contohnya. Ya, tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Ternyata tidak gitu ya. Nah, inilah salah satu hal yang menjadi tantangan ke depan juga. Bagaimana kita itu bisa mencari alternatif implan yang dia itu tahan lama. Karena kalau yang sekarang itu bisa Anda lihat tadi, ya nanti lama-lama plastiknya itu akan rusak ya, karena dia didesak oleh logam gitu. Saya lanjut lagi.
Nah, nah ini ya, ini tadi. Jadi ini ada istilahnya ligamen tadi ya. Ada ligamen dan tendon, dan itu yang kemudian berusaha kita gantikan. Nah ini seramik. Jadi ada pot. Jadi tadi itu ada bagian logam, kemudian ada bagian yang ada di mangkoknya tadi, dan kemudian ada plastik. Nah, kalau misalkan kita konsep ideal, itu ada beberapa layer ya. Jadi ada bagian tulang gitu ya. Maaf, ada bagian seramik, ada bagian plastik, kemudian ada seramik lagi gitu. Tetapi ternyata in reality sebenarnya kita itu selalu memiliki yang namanya roughness. Jadi selalu ada kekasaran ya. Ini mungkin dipelajari di dinamik ya, kinematik dinamik gitu. Nah, adanya kekasaran inilah yang nanti akan menyebabkan kedua benda tadi itu akan bergesekan. Nah, kemudian apa yang dilakukan gitu ya. Nah, ini kita lihat ada satu piramid ya, ini di Mesir 2400 sebelum Masehi. Ini diperlihatkan ada bagian orang, kemudian ini memang nggak terlalu terlihat ya. Ini diperlihatkan bagaimana seseorang menaruh sesuatu ke dalam kereta gitu ya, dan keretanya itu digunakan untuk mengangkut. Nah, kemudian kereta itu ditarik oleh tiga orang di depannya. Nah, kira-kira yang ditaruh ini apa ya? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, tetapi kemudian orang-orang menyimpulkan, oh ini mungkin bisa jadi pelumasnya bisa pasir, bisa minyak, dan seterusnya gitu. Jadi artinya konsep gaya gesek itu sebenarnya sudah dipelajari ya, ternyata sudah cukup lama gitu. Dan sekali lagi memang dia terdokumentasi baik pada tahun ya 1400 tadi ya, atau 500 tahun yang lalu, yang kemudian hari ini kita kenal sebagai tribologi gitu. Dan bagaimana cara menghindari gesekan ya, kita buat ada fluida gitu kan. Karena kalau misalkan ada fluida, otomatis nanti pada saat ada force masuk, penampangnya akan membesar sehingga stresnya tidak besar, tidak tinggi lagi. Nah, di dalam ilmu tribologi tentunya kita menghendaki ada lubrikasi ya di antara kedua gaya gesek tadi. Nah, itu adalah salah satu kenapa para engineer menciptakan bearing ya. Nah, bearing ini tujuannya tentunya supaya kedua gesekan itu tidak terlalu berat ya. Nah, ini prinsip fisika sekali gitu. Dan inilah yang kemudian banyak diaplikasikan untuk kendaraan-kendaraan ya. Bagaimana sih cara kita membuat supaya kedua benda itu tidak bergesekan, supaya lebih cepat, lebih efisien, dan seterusnya. Dan itu juga yang dilakukan pada saat kita melakukan desain untuk penggantian ini tadi ya, penggantian lutut gitu. Yang di sini nih. Oke. Saya teruskan saja ya. Oke, baik. Nah, kemudian kira-kira kalau melihat seperti ini, apa sih sebenarnya perkembangan di dalam mechanical engineering gitu? Kira-kira seperti apa sih mechanical engineering gitu? Nah, saya berusaha mencari referensi ya, kira-kira seperti apa sih gitu in the future gitu ya, karena kita akan menjadi bangsa yang maju kalau kita itu sudah tahu masa depan gitu ya. Cuman kan sayangnya masa depan ini kita belum punya kemampuan untuk mengintip gitu. Kalau misalkan kita bisa kembali ke masa depan, terus ke masa lalu lagi, tentunya kita sudah bisa menjadi orang yang kaya. Contohnya seperti itu ya. Mungkin kita bisa beli Bitcoin gitu pada saat dia harganya cuma 1 juta gitu. Sekarang harganya udah mahal sekali. Nah, kemudian kita lihat ada ASME ya, jadi ASME. Jadi ASME ini American Society of Mechanical Engineers ya. Saya yakin ini rekan-rekan mahasiswa di sini sudah paham lah ASME itu apa. Bahkan mungkin ada ASME chapter mahasiswa ya. Nah, jadi ASME itu memperlihatkan apa masa depan seorang mechanical engineer tuh kemana sih gitu ya.
kira-kira bidang-bidang apa sih yang akan banyak berkembang di masa depan gitu. Jadi berdasarkan dari analisis mereka, jadi yang berkembang itu di 20 tahun ke depan itu adalah itu bisa kita lihat ya, yang paling atas itu nanomedicine, kemudian nanoteknologi, kemudian yang ketiga bioengineering, ya, smart materials, ya. Nah kebetulan keempat ini adalah hal yang dari tadi kita omongin gitu ya, dari tadi kita diskusikan gitu. Keterikatannya keempat bidang ini kok sangat erat sekali gitu. Kemudian ada renewable energy, ada baterai, ada green building, ada smart grids. Nah ini kondisi sekarang ya, karena semua orang pasti akan menggunakan energi secara lebih efisien dan seterusnya. Ada sintetik biologi. Nah ini sintetik biologi. Jadi kita tadi sudah sudah mendiskusikan juga ya, tissue engineering. Kemudian ada MEMS, ada fuel cell, ada solar wind, artificial neural networks, computers, ada greenhouse, enhanced oil recovery, mechatronics, ya, mechatronics tadi sudah kita sebut. Kemudian ada environmental engineering, nuklir, ada haptics. Tadi haptics juga kita sebut gitu ya. Tadi haptic itu sudah kita sebut, kalau masih ingat itu tentang teknologi yang kita gunakan untuk gerakan tangan gitu ya. Jadi kelihatannya remeh banget ya teknologi untuk mempelajari gerakan tangan, tapi itu ternyata menjadi salah satu skill tersendiri gitu. Nah, terus kemudian kita lihat lagi apa sih masa depan seorang mechanical engineer yang nantinya. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa di masa depan itu seorang mechanical engineer itu yang dibutuhkan adalah kompetensi. Di sini ada manufacturing, pressure technology, clean energy, bioengineering, robotics. Nah ini bidang-bidang yang di masa depan diperkirakan sangat dibutuhkan, semakin dibutuhkan gitu ya. Nah di mana ada lagi yang namanya kemampuan aplikasi. Di situ ada 8 ya. Jadi ada Internet of Things, kemudian ada Big Data Analytics, ada Artificial Intelligence, Cyber Security, Sustainability, Materials, Nanoteknologi, dan Design Engineering gitu. Beberapa di antara bidang ini mungkin kita tidak belajar ya di teknik mesin, tetapi sepertinya di zaman sekarang kita harus belajar itu ya. Kita harus paling nggak harus tahu ya apa sih Internet of Things, apa sih Big Data Analytics. Kenapa? Karena di masa depan sepertinya ini akan semakin dibutuhkan. Jadi walaupun sebagai seorang mechanical engineer ya kita tetap harus mencoba ya, istilahnya itu kita melakukan hal yang lebih lah. Sama seperti mahasiswa di tempat saya juga di UI juga kita tidak mengajarkan cyber security gitu. Kita juga tidak ngajarin big data analytics atau Internet of Things gitu ya. Tapi kita berusaha memasukkan di dalam tugas-tugas gitu, dan rasanya ini saya tidak bosan-bosan ya. Ini saya sampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa ya dimanapun, dan moga-moga teman-teman di sini juga memahami pentingnya hal ini gitu. Oke. Nah terus kemudian kita juga bisa melihat risetnya itu sudah ke arah mana gitu. Karena yang kita tahu produk yang diriset sekarang itu akan menjadi produk komersil kemungkinan di 20 atau 30 tahun lagi kalau produk itu berhasil, kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang kita lihat apa sih sekarang yang sedang menjadi hot items gitu ya. Nah jadi disebutkan di sini adalah tentang riset untuk ACL tears ya, atau jaringan tadi ya, jaringan tendon yang rusak atau patah. Terus kemudian juga ada bioprinter ya, bioprinter yang digunakan untuk pasien. Terus kemudian juga masalah di jantung. Tadi kita lihat cuplikan tisu engineering di sana gitu ya. Jadi di sini disebutkan bagaimana cara kita nambal jantung yang rusak kayak gitu. Kemudian ini metamaterials gitu ya, dan lagi-lagi ini yang sedang diriset atau direkomend yang banyak ya, yang banyak dihimpun oleh dan juga ini ada nano engineer gel gitu ya. Jadi arahnya itu bahkan sudah bukan mikro lagi, bahkan ke nano. Nah ini juga satu hal yang harus kita pikirkan, bahkan arahnya itu ke nanofluidics gitu ya. Jadi untuk mechanical engineers sekarang ini menyiapkan bagaimana nanofluidics yang digunakan nanti ditanamkan di dalam tubuh gitu.
Nah, ini contoh tissue engineering ya. Tadi kalau saya sebutkan bahwa dia itu memang belum komersil, sekarang masih in research. Nah, kalau nanti Anda bisa ngeklik file ini, maka Anda bisa melihat ada satu startup di US dan mereka itu sekarang sedang membuat jasa untuk menumbuhkan tulang dari sel kita. Nanti ini Anda bisa lihat. Terus kemudian juga ada industri di US juga, yaitu adalah untuk printing organ. Nah, memang tidak semua kalau saya lihat ya dari untuk organ printing ini sampai sekarang memang mereka masih belum berhasil melakukan gitu ya. Tetapi kita tidak tahu ya walau alam. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, ilmu ini sebenarnya sudah banyak ya kita geluti sebagai seorang paling tidak calon mechanical engineers gitu. Jadi memang kita harus expanding pengetahuannya gitu, harus kita asah terus. Nah, jadi kedepannya ya memang bagaimana kita mencari artificial versions dari produk natural gitu ya. Nah, ini contohnya stent jantung gitu, dan stent jantung ini memang secara value, secara market itu memang saat ini memang paling besar gitu ya, perdagangannya masih besar sekali. Kemudian juga untuk tulang, dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kemampuan untuk desain ini adalah kemampuan yang sangat penting sekali. Jadi saya pikir teman-teman di sini harus berbangga ya menjadi seorang mahasiswa mechanical engineers gitu ya, karena setahu saya tidak banyak engineer lain yang belajar tentang desain, walaupun sekarang kalau kita lihat desain itu juga sudah banyak dipakai ya. Dengan istilah yang berbeda, teman-teman dari ilmu komputer mungkin menyebutnya creative thinking, terus kemudian teman-teman dari teknik kimia atau itu menyebutnya sebagai produk desain dan seterusnya. Tetapi saya melihat bahwa core ini sudah dimiliki oleh teman-teman dari teknik mesin gitu. Jadi mungkin itu adalah penutup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan terlalu membosankan. Saya kembalikan lagi ke Pak Hasnam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada kesalahan kata, mohon maaf. Demikian Pak Hasnam, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Yudan, luar biasa pemaparan yang disampaikan mengenai biomekanik, tinjauan baik sisi makro dan mikro. Ya, jadi mungkin kalau misalnya saya summary Pak, ya dari awal tadi ya, ada definisi, sejarah, kemudian penjelasan ya, istilah-istilah baru. Saya juga jadi belajar baru nih Pak, kata-kata, kosakata ya, biomekanik gitu. Terus yang paling apa tadi ya itu ya, $6 million man Pak gitu ya. Jadi dulu itu memang yang ditunggu-tunggu waktu zaman dulu di TV itu ya, kebayang bakalan jadi superhero seperti itu, punya kekuatan gitu ya. Tapi ternyata sekarang ini sedikit pelan-pelan sudah mulai kayaknya sudah mulai terwujud gitu ya, walaupun mungkin belum sempurna yang seperti manusia pada umumnya gitu. Tapi ini sangat mulia sekali ke depan ya, kalau ini terus berkembang ya banyak yang tertolong gitu Pak ya, dari disabilitas, kemudian bagaimana mengefisiensikan kerja, mengoptimalisasi seperti itu gitu. Sangat ke depan prospek sekali gitu ya. Apalagi memang di mechanical engineering ini pengembangannya sangat banyak Pak ya, turunan-turunan bidangnya gitu ya. Ya dulu kita punya material ya, teknik material bagian dari mekanika gitu. Kemudian ada penerbangan juga bagian dari mekanika. Ternyata sekarang ada lagi biomekanik Pak ya, bioengineering seperti itu gitu. Sangat banyak aplikasinya ya, sesuai dengan definisi ABET menurut organisasi tersebut ya, bahwa mechanical engineering adalah suatu bidang yang mengaplikasikan Pak ya, ilmu matematik dan natural science ya, lalu yang diaplikasikan untuk kebermanfaatan umat manusia kayak gitu. Jadi memang ini sangat
bagus seperti itu. Oke, kepada peserta yang ada di Zoom, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya. Jika masih bisa langsung open mic ya. Mudah-mudahan open mic nggak dipatenkan ya, katanya di stand up comedy itu open mic istilahnya dipatenkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak kena somasi saya gitu. Silahkan bertanya langsung kepada Pak Yudan di sini atau Bapak Ibu dosen yang hadir. Dipersilahkan mungkin untuk 3 penanya dulu mungkin. Silakan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Bisa raise hand mungkin? Malu-malu ya Pak? Masih malu-malu Pak ya. Jadi mungkin sambil menunggu dari peserta, mungkin ada dari saya sendiri Pak Yudan ingin bertanya mengenai biomekanik ini. Tadi Pak Yudan sampaikan gitu ya untuk bahan implan ataupun tissue engineering yang digunakan saat ini yang mampu cocok untuk tubuh manusia gitu Pak. Nah itu sampai di mana Pak perkembangan riset saat ini gitu Pak? Apakah sudah banyak diimplementasikan oleh dunia kedokteran dan materialnya itu dari apa saja Pak yang umum digunakan seperti itu? Ya, terima kasih Pak Hasnam. Pertanyaannya sulit sekali Pak Hasnam. Ya Pak Hasnam, ya memang kalau kita melihat sekarang kan ilmu ya kita harus ini ya Pak Hasnam ya, harus menajamkan kemampuan kita di bidang material ya sepertinya ya, karena kalau misalkan kita lihat tadi yang kita butuhkan saat ini kan bagaimana material itu supaya tidak berbahaya. Nah ini sih sebenarnya yang menjadi salah satu concern utama ya, terutama dari para periset. Nah ini kalau misalkan kita lihat dari yang berkembang sekarang itu kan ada beberapa bahan yang kita sebut dia itu tidak berbahaya dan ada sertifikasinya. Cuman sertifikasinya ini biasanya kita dapatkan dari luar negeri dan ini macam-macam ya Pak Hasnam ya, seperti yang dikembangkan oleh Pak Prof Gun ya dengan mahasiswanya Pak Ade itu kan, beliau itu basisnya aplikasinya tulang dan kemudian menggunakan hidroksiapatit ya. Hidroksiapatit ini kan kurang lebih adalah bahan pembentuknya dari tulang gitu. Jadi strategi pertama ya tentunya kita akan mencari mimetiknya, similarity-nya gitu. Karena itu menurut saya strategi yang coba kita dekatkan. Terus kemudian yang kedua, satu lagi di dalam tissue engineering ini kita juga harus melihat jaringan apa yang kita tuju gitu. Karena kalau misalkan kita sedang mencoba untuk merekayasa jaringan tulang, tentunya pemikirannya akan berbeda kalau kita merekayasa jaringan jantung, otot dan seterusnya. Nah, otomatis bahannya juga berbeda itu Pak Hasnam ya. Kalau misalkan untuk tulang, hidroksiapatit itu sekarang dipercaya yang paling baik lah ya. Tetapi kemudian tidak hanya pengetahuan itu yang diperlukan, tetapi juga pengetahuan bagaimana membentuknya. Jadi di situ ada proses manufacturing-nya, proses fabrikasinya seperti apa, terus kemudian pengujiannya, terus kemudian juga melihat dari sisi ilmu biologisnya adalah bagaimana cara kita merekayasa supaya sel biologi itu dengan hidroksiapatit atau scaffold yang kita buat dia itu langsung ramah gitu Pak. Jadi ibaratnya kita itu kalau sebagai orang gitu ya, kalau misalkan kita masuk rumah kita langsung nyaman gitu. Karena kalau nggak nyaman sel itu ya tidak akan bisa nempel, dan kalau tidak nempel maka seterusnya nggak bisa hidup gitu. Nah di sini mungkin saya sambil menunggu kita bisa melihat Epibun ini ya. Jadi Epibun ini, jadi dia itu menawarkan jasa untuk mengganti tulang. Jadi Epibun ini sesuai dengan namanya bone, dia itu fokus untuk merekayasa jaringan tulang. Nah jadi
prinsipnya seperti itu. Jadi kalau ada yang bolong ya ditambal gitu. Jadi kalau melihat prinsip seperti ini, kita pun juga paham gitu ya. Nah, terus kemudian di situ, tapi untuk itu diperlukan scaffold sama reaktor tadi. Nah, sama yang ketiga, stem cell. Nah, selnya ini adalah dari tubuh kita gitu. Nah, stem cell ini kemudian kita masukkan ke dalam bioreaktor. Nah, ini juga masih rahasia nih, sama mereka dirahasiakan. Kenapa? Karena stem cell ini harus dibuat seakan-akan dia itu hidup di tulang supaya nanti mereka pada saat ke tulang itu bisa langsung nempel gitu. Nah, ini contohnya mereka bisa membuat supaya sel dalam scaffold itu dia bisa berkembang gitu, Pak. Nah, ini scaffold ya. Nah, jadi begitu selnya udah nempel di scaffold, udah langsung ditambalkan kembali lagi dan tidak terjadi penolakan dan otomatis langsung. Karena kalau misalkan hanya pakai scaffold aja, tidak ada strukturnya, nah itu ibaratnya itu kan kayak kita naruh cairan atau pasta itu kan dia nggak bisa ya, Pak. Nah, jadi ini sih sebenarnya ilmu yang sangat berkembang sekarang gitu, dan jadi jasa yang mereka itu sekarang ke cartilage, tulang rawan sama osteokondral gitu. Nah, ini sih Pak sejauh ini yang saya lihat yang paling berkembang gitu ya. Untuk jaringan sih jaringan tulang. Nah, jaringan tulang ini memang adalah jaringan yang paling sederhana gitu. Tetapi kalau untuk jaringan saraf, jaringan jaringan jantung itu sulit sekali karena struktur jaringannya aja udah nggak satu gitu. Sementara kalau tulang itu ya jaringannya itu istilahnya cukup sederhana, otomatis pada saat kita melakukan mimetik, peniruan itu cukup sederhana juga. Jadi ya moga-moga jawaban saya ini ya nggak terlalu meleset jauh ya. Itulah kenapa sampai saat ini si Atibun ini yang paling perspektif ya. Gitu sih Pak Hasnam, dan ini juga sebentar. Oh, ini udah ya tadi. Nah, ini seperti ini ya. Ini tadi udah sempat saya putarkan ya Pak Hasnam ya. Yang ini sepertinya belum, Pak. Nah, ini jadi ini Pak. Tadi kalau Pak Hasnam kan ke bahan ya, ini jadi bahannya. Jadi ada sel. Nah, kemudian ini scaffold tadi. Selnya ditaruh. Nah, ini bahan ini Pak yang masih menjadi rahasia nih. Yang orang bisa macam-macam tuh. Ada orang yang menggunakan gelatin, ada yang orang menggunakan bagian tubuh manusia kemudian dibersihkan, nah kemudian ditransplantasi ulang. Nah, jadi makanya tadi pertanyaan Pak Hasnam ini memang sangat sulit ya dijawab ya. Karena memang masih jadi rahasia perusahaan, Pak ya. Ya, karena belum ada 100% berfungsi. Atau dia mungkin berfungsi tapi ada batasannya. Jadi yang saya tahu itu mereka mungkin sudah bisa menumbuhkan, misalkan kalau gapnya itu nggak sampai 5 cm gitu Pak. Tapi kalau lebih dari itu udah nggak bisa lagi gitu. Karena rupanya masalahnya bukan hanya di material saja, material yang bisa kita kulik gitu ya. Tetapi juga masalahnya ada di selnya juga Pak. Jadi rupanya sel itu adalah makhluk sosial gitu. Jadi sel itu dia itu akan bisa membentuk jaringan kalau dia itu memiliki komunitas yang cukup gitu. Jadi mereka akan istilahnya itu berdiskusi dan kemudian mereka ya kayak orang itu berjamaah gitu Pak. Jadi jadi sel pun berjamaah gitu. Karena kalau nggak berjamaah mereka kalau sendiri akhirnya mereka mati dan tidak bisa membentuk jaringan tersebut gitu. Nah, ini salah satu, ini adalah rahasia-rahasia yang sedang diungkap gitu Pak ya. Terus kemudian juga bagaimana kita memberikan vitamin yang baik ya. Karena kalau misalkan kita membuatkan rumah tadi, yang rumah itu sudah pasti asing ya Pak ya. Nah, itu otomatis sel nggak langsung kan Pak ya. Nah, kalau misalkan dia tidak langsung, berarti kan ada kemungkinan di antara mereka yang nggak nempel, kemudian mati gitu Pak. Jadi viability-nya rendah. Jadi kalau misalkan kita itu menseeding katakanlah 200.000, mungkin yang bertahan 80%, 70% gitu Pak. Nah, ini kan berarti kita perlu pengetahuan tentang material yang sangat baik sekali gitu. Makanya di sini ada istilahnya natural scaffold gitu. Nah, ini ada kita sebut sebagai natural scaffolds.
Nah, teknologinya menggunakan elektrospin gitu. Jadi dibuat kayak apa ya Pak ya? Kayak jaring laba-laba gitu Pak. Jadi kayak ada jaring laba-laba, jadi ada cairan, kemudian dipaparkan dengan voltase yang sangat besar sekali, dan kemudian disemprot kayak suntikan gitu. Nah, itu ada kutub positif dan negatif, dia akan tersebar gitu. Nah, jadi dia mencoba untuk meniru kolagen, Pak ya. Jadi kolagen ini coba ditiru dengan proses yang tadi. Jadi selain material juga kita harus belajar juga tentang fabrikasi materialnya. Nah, fabrikasi mikrostruktur seperti apa yang nanti dia itu bisa membuat sel itu betah. Nah, mungkin bahasa manusia. Moga-moga bisa menjawab nih Pak. Iya Pak Yudan, terima kasih untuk jawabannya. Memang saat ini masih dalam tahap pengembangan terus Pak ya, bahwa harus benar-benar 100% safe untuk tubuh manusia digunakan gitu Pak. Inilah mungkin nanti adik-adik mahasiswa ya yang bisa mengembangkan terus mengenai riset ini. Tentu ini peluang paten dan apanya besar sekali Pak ya. Kalau misalnya bisa menyelesaikan betul ya. kekurangan-kekurangan tadi gitu. Dan ini mungkin juga saya kebayang kira-kira manusia bisa hidup abadi karena semuanya nanti problemnya diselesaikan dengan rekayasa. Iya. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya terkait ini. Memang ini multidisiplin Pak Yudan ya, bahwa mechanical engineering harus berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu ya, untuk bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya. Gitu. Baik, silakan. Ada Pak Kurniadi Ilham ya Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Mungkin disampaikan dari mana Pak dan apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Terima kasih Pak Asnam, Pak Yudan, luar biasa presentasinya. Saya dosen biologi. Kebetulan mulai tahun ini dipercaya nih mengajar pengantar biologi di teknik mesin. Iya. Jadi ini nyambung banget Pak. Alhamdulillah kebetulan dapat link tadi. Pengalaman saya ketika mengajar pertama kali pertemuan mahasiswa teknik mesin itu kita sama-sama bingung tuh. Apaan sih hubungan biologi dengan teknik mesin gitu. Karena saya mendapat perintah untuk masuk kelas itu 1 hari sebelum jadwal ngajar di kelas B itu. Dadakan Pak ya. Sempat shirt, nggak sempat apa. Dadakan banget. Karena tahun ini tim pengajar diganti, ditukar. Dalam waktu 1 malam itu saya coba mencari, kita sudah punya panduan biologi dasar juga sebenarnya, tapi mengaitkannya dengan isu-isu teknik mesin tentu harus sesuatu yang khas itu ya. Dan hari ini saya mendapatkan yang luar biasa, tambahan materi yang luar biasa, menambah wawasan juga. Cuman dari tadi Pak Yudan, saya belum melihat ini bahasan kita tentang bagaimana teknik mesin ini dalam isu-isu konservasi dan isu lingkungan, Pak Yudan. Mungkin bisa ditambahkan juga. Dari tadi kan medis masih ke tisu engineering. Betul. Saya itu saja barangkali, Pak Asnam, Pak Yudan. Sekali lagi terima kasih banyak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniadi Ilham. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Yudan. Ya Pak Kurniadi. Ya memang ini saya setuju sekali ya dengan Pak Kurniadi ya. Tadi kan saya sempat menyebutkan definisi awal itu kan memang bagaimana aplikasi mekanik ini untuk makhluk hidup ya. Makhluk hidup ini memang nggak cuma manusia gitu. Nah, memang ya termasuk ke ekosistem secara luas. Dan sebenarnya sama ya Pak Kurniadi. Pak Kurniadi berarti ada
mata kuliah apa Pak namanya Pak di teknik mesin? Si pengantar biologi Pak untuk mahasiswa semester 3 di jurusan di Departemen Pak Hasnam ini. Iya Pak, jadi kita ada mata kuliah pengantar luar biologi biasa ya. untuk di mahasiswa teknik mesin Pak. Hebat, Kuliah wajib Pak. Ya. Luar biasa nih. Iya, iya. Jadi pengembangan kurikulum berarti, kita Pak. Berarti sekarang kita udah punya teman ini Pak Kurniadi, alhamdulillah Pak Hasnam. Kita namanya ilmu hayat Pak Kurniadi, dan memang sampai saat ini pun kita masih develop mata kuliah tersebut Pak Kurniadi. Tadi disebutkan isu-isu lingkungan, terus terang memang sebenarnya banyak ya Pak Kurniadi ya. Kita bisa banyak berbicara tentang CO2 capture gitu ya Pak Kurniadi. Bisa berbicara teknologi yang kita gunakan untuk pencemaran laut gitu. Itu kan jangkauan dari teknologi dari biomechanical engineering ini. Biasanya mereka lebih senang nyebutnya bioengineering sih Pak Kurniadi, karena kayaknya lebih bermanfaat gitu kalau nggak hanya ke manusia aja. Saya setuju banget sih sama Pak Kurniadi. Memang saya harus mengakui materi yang saya sampaikan memang fokusnya ke manusia gitu, masih belum ke ini ya, masih belum ke banyak ke lingkungan. Tapi insya Allah sih kita moga-moga nanti ini ya Pak Kurniadi ya, kalau kita bisa diskusi, barangkali kita bisa mengembangkan mata kuliahnya bersama ya Pak Kurniadi, jadi bisa tukar-tukaran silabus Pak Kurniadi mungkin setelah ini ya. Jadi saya malah kalau misalkan Pak Kurniadi bisa memberikan kajian tentang ke arah ekosistem atau ke lingkungan, mungkin lebih baik saya untuk chapter itu saya minta Pak Kurniadi aja gitu, kayak gitu, malah lebih baik seperti itu ya. Ya, kita juga baru mulai develop juga nih jadinya Pak, karena baru tahun ini nih baru ditugaskan. Oh, baik. Nanti kita bisa bicara dengan tim juga nanti. Ya, kita udah sama-sama Pak, kita udah berapa tahun ya? Udah hampir 10 tahun kali Pak life science ya. Jadi saat itu memang kebutuhannya update ya Pak Hasnam ya. Jadi update itu kan memang kayaknya strateginya sama ini kita Pak. Jadi teman-teman ini untuk memasukkan ilmu dasar, memasukkan mata kuliah biologi gitu. Tetapi kan gini Pak, saya tadi kan saya sempat ini ya cerita bahwa mahasiswa kami ya, mahasiswa saya itu kalau saya sudah cerita terlalu biologi itu sama sekali nggak minat. Aduh, saya mau cerita tentang molekular gitu kan biologi kan harusnya gitu ya Pak Kurniadi ya. Kita ngomongin molekular, kita ngomongin deteksi molekular, waduh itu saya bisa semakin dibenci itu. Jadi memang kita sedang mencari cara yang baik gitu untuk mendeliver ke teman-teman di teknik mesin ini supaya biologinya itu nggak terlalu jauh gitu Pak Kurniadi. Kalau misalkan Pak Kurniadi punya tip, wah saya tentunya akan sangat senang sekali. Gitu. Makasih Pak Kurniadi. Sama-sama ya. Pak Hasnam, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Yudan, Pak Kurniadi. Ya mungkin dapat masukan juga buat Departemen Teknik Mesin. Nanti kita bisa diskusi lagi nih ya Pak Kadep ya, mengenai RPS daripada pengantar biologi ini nanti bisa kita bahas lagi nih bagaimana nih memberikan topik-topik yang cocok untuk mahasiswa kita. Oke, mana nih adik-adik mahasiswa nih? Yuk, biar kelihatan sama Pak Yudan nih bahwa mahasiswa UNAN nih aktif nih, gitu ya. Iya, jangan malu-malu nih. Jangan malu nih ya, yang bimbingannya Pak Gun nih, Prof Gun. Ada yang ingin bertanya nggak? Silahkan. Rizpian Aldi mau bertanya? Iya Pak. Ya silahkan Rizpian Aldi. Baik Pak, perkenalkan nama saya Rizpian Aldi dari BP 2010-91-242 Pak. Apakah mungkin nanti Pak di masa depan itu Pak, izin bertanya Pak, apakah mungkin Pak di masa depan itu
manusia itu nanti hanya 100% mesin badannya, Pak. Apa yang atau yang biasa dikenal dengan istilah cyborg, Pak. Nah, sekian, terima kasih, Pak. Iya, iya. Iya, Oh, iya. biasanya pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya menarik sekali nih, Mas Rizfian ya, Mas Rizfian Aldi. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menggelitik sekali, dan sebenarnya pertanyaan Anda ini adalah pertanyaan seorang futuris ya. Ada seorang futuris yang memang meramalkan tahun 2045 itu nanti robot yang akan berkuasa. Jadi kalau misalkan Anda melihat, kalau kita misalkan melihat referensi, Rizfian nonton Terminator nggak? Iya, Pak, nonton semuanya, Pak. Oh iya, nah itulah. Jadi memang di tahun 2045 itu si futuris ini dia sekarang bekerja sebagai salah seorang penasihat di Google. Saya mohon maaf saya lupa namanya, tapi kalau misalkan Anda cari nanti pasti ada. Dia punya teori namanya singularity. Jadi singular gitu ya. Teori singularity. Jadi teori singularity ini adalah teori di mana ada satu masa di mana kemampuan otak komputer itu sama dengan kemampuan otak satu manusia. Dan kemudian di tahun-tahun berikutnya kemampuan satu komputer akan sama dengan beberapa kemampuan otak manusia. Nah, di titik itulah yang disebut sebagai singularity. Ini teorinya terkenal sekali, namanya teori singularity gitu. Jadi pertanyaan Anda ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh seorang banyak futuris. Dan salah satunya itu mungkin yang Anda kenal yang punya Tesla, Rizfian. Namanya siapa, Rizfian? Orang Elon Musk, Pak. terkaya, orang kaya terdunia. Iya, Elon Musk. Ya, jadi Elon Musk ini kalau saya sayangnya lagi mencari salah satu. Jadi Elon Musk ini adalah salah satu orang yang tidak percaya bahwa singularity itu akan terjadi. Kenapa? Karena yang namanya kemampuan komputer itu akan terbatasi secara fisik. Jadi contohnya misalkan handphone ya, handphone. Rizfian itu usianya berapa ya kalau boleh tahu? 20, Pak. 20 ya? 22 Pak. ya? Handphone yang Anda pakai pertama kali itu apa, Rizfian? Nokia tekan-tekan tuh, Pak. Nokia apa ya? Nokia apa ya? Layarnya udah berwarna ya? Waktu itu belum, Pak. Yang masih. Oke. Nah mungkin sebagai gambaran kita bisa melihat perkembangan handphone ya. Handphone yang dikenal saat itu tuh tahun 80, handphonenya besar sekali. Saya lagi nyari materi, saya belum ketemu ya. Dan kemudian pada zaman saya itu menggunakan Nokia 5110. Handphone yang saat itu canggih ya. Karena ada gamenya, game Snakes gitu ya. Saat itu kita ngelihatnya canggih gitu. Itu tahun 2000 berapa ya Pak Asnam ya? 2001 barangkali ya. Ya 2001 Pak. 2002. Itu tahun 2001 tuh. Dan kemudian di tahun 2010 2001 terus kemudian setelah itu kan ada handphone yang BlackBerry, ada komunikator dan seterusnya gitu ya. Nah, dan tahun 2010 itu handphone itu udah sangat canggih sekali gitu. Dan Anda bisa jadi saya cuma ingin memberikan contoh bahwa yang namanya kecanggihan itu adalah suatu hal yang memang sudah terlihat ya. 10 tahun yang lalu kita tidak bisa membayangkan aplikasi Gojek, Grab dan seterusnya. Kita tidak bisa membayangkan kita itu ternyata bisa diantar makan dari kasur. Itu sama sekali nggak terbayangkan gitu. Artinya 10 tahun yang lalu itu saya tidak membayangkan bahwa Gojek akan seperti ini, handphone akan seperti ini. Artinya 10 tahun lagi kita belum tentu bisa terbayang tuh masa depan. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat memang ada beberapa limitation ya. Jadi contohnya pada saat saya tahun 2001-2002 orang itu lomba kecil-kecilan handphone. Nah, tetapi ternyata di tahun 2020 handphone tidak jadi kecil,
Handphone Makin gede, kalau Pak, terlalu ya. kecil malah nggak bisa dipegang ya Pak Asnam ya. Iya, justru iPhone di awal-awal nggak, apa tuh ya layar lebar gitu kan. Ternyata Betul, sekarang betul. ngikutin. Iya, iya. Jadi ternyata yang berkembang itu malah fungsinya kan gitu ya. Hmm. Malah jadi touchscreen. Jadi artinya memang ada batasannya. Jadi kalau misalkan tadi kembali bertanya apakah 100% menjadi tubuh mesin lagi, saya berpikir tidak ya. Karena selain dari tubuh kita itu, kalau misalkan tadi Anda melihat kan protein dan 90% air, nah kemudian pada saat diganti menjadi inorganik kok kayaknya enggak ya. Ini menurut pendapat saya ya, mungkin salah. Mungkin Pak Kurniadi juga bisa menjelaskannya. Tetapi kemudian mungkin pertanyaan Rizwian lebih ke apakah robot bisa menjadi seperti manusia, mungkin kayak gitu ya. Nah itu mungkin bisa lebih dijawab. Ada kemungkinan bisa, tapi akan sulit sekali sih menurut saya. Artinya kita sekarang kan berada pada masa artificial intelligence ya. Jadi ada biological intelligence, ada artificial intelligence gitu. Nah, artificial intelligence ini apakah akan sama dengan natural intelligence? Nah, kalau pertanyaannya Rizwian seperti itu, nah itu sangat debatable sekali sih menurut saya. Walaupun kalau kata Elon Musk sih enggak gitu. Kalau Elon Musk percayanya itu tidak akan terjadi. Mungkin gitu Rizwian. Ya, terima kasih Pak Yudan. Menjawab nggak ya? Kayaknya enggak ya. Ya, jadi memang perlu apa Pak ya? Semacam perhitungan-perhitungan statistik ya, untuk melihat apa ya masa depan itu seperti apa gitu ya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Yudan tadi bahwa ya kita punya keterbatasan ya, bahwa untuk menuju ke 100% itu mungkin apa ya masih belum Pak ya. Kesimpulannya seperti itu kira-kira. Ya ini ada yang percaya, ada yang enggak sih. Tapi kalau saya sih sepertinya sulit ya. Iya. Baik. Walaupun itu ya bisa jadi yang salah saya ya. Iya. Silakan. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak Yudan dari chat kita dari Ibu ya Bu, Ibu Riza Moharni. Perkenalkan, saya Riza Moharni, mahasiswa S3 yang ingin saya tanyakan, kalau di Indonesia sudah sampai di mana penelitian tentang biomekanik engineering ini? Apakah sudah ada menggunakan prototipe 3D seperti yang Bapak terangkan tadi untuk implan? Iya, ya, Bu Riza, terima kasih pertanyaannya. Saat ini yang sudah kita lakukan untuk scaffolds itu, jadi saya masih ingat sekali tahun 2012 kita itu fasenya adalah mengembangkan scaffolds, tapi memang menggunakan teknologi 3D printed, yang artinya ini juga memiliki banyak kelemahan memang. Kelemahannya itu karena porosity-nya terlalu besar, tetapi kita bisa mencari bahwa itu bisa kita gunakan untuk bagian-bagian yang memang force-nya tidak terlalu besar gitu ya. Itulah kenapa risetnya Prof. Gunawarman dengan Pak Adi Indra itu kan melengkapi sebenarnya. Menggunakan hidroksiapatit kapur yang memang secara mechanical properties lebih tinggi, dan kemudian juga porosity-nya diatur ya. Kalau misalkan Bu Riza mengikuti publikasinya Pak Adi Indra dan Prof. Gun ini kan rekayasa mikro yang dilakukan kan sudah sangat baik sekali ya. Jadi bisa membuat sampai porosity-nya berapa mikrons dan meningkatkan ketahanannya bisa sangat tinggi. Nah, ya tentunya memang itu harus kita uji lagi sih nantinya sudah diuji in vitro. Uji in vitro-nya juga di tempat kami saat itu di saya, dan untuk yang versi 3D printed itu sudah kita coba ke hewan saat ini. Nah, memang untuk uji ke manusia belum, setahu saya belum ya. Paling tidak di UI itu belum. Walaupun, tapi kalau misalkan tanpa scaffold sudah, Bu Riza. Jadi artinya scaffold-nya itu tidak 3D printed seperti yang saya lakukan. Jadi scaffold-nya itu bentuknya seperti pasta, dan itu dari Korea gitu. Itu sudah dilakukan oleh rekan kami ya, rekan saya di Stem Cell Research Center, itu oleh Prof. Ismail. Itu sudah dilakukan oleh secara klinis, tapi masih uji klinis ya, masih uji klinis untuk
untuk anak kecil yang memang dia itu kalau nggak salah ada tumor atau semacam cancer untuk tulang gitu, kemudian dikorbankan dan kemudian disambung. Itu ada sih, saya nanti moga-moga bisa ketemu gambarnya. Tetapi kalau yang dari scaffold yang tadi kita kembangkan itu masih uji kelinci, baru tahun lalu uji kelinci, dan moga-moga di tahun ini kalau kita mendapatkan dana kita bisa maju lagi. Kurang lebih seperti itu Bu Risa, moga-moga menjawab ya. Baik, Pak Yudan, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan. Mungkin tadi pertanyaan terakhir, Pak Yudan, karena di sini juga sudah azan asar semuanya. Oke, siap. Gitu ya. Mungkin kita akhiri sesi diskusi dan tanya jawab pada kegiatan kali ini. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan Pak Yudan atas jawaban yang disampaikan. Mungkin ke depan ya masih banyak Pak ya yang perlu kita terus kembangkan. Nah, ini saya berangan-angan nih mudah-mudahan nih ada apa Pak ya peraih Nobel bidang biologi dari Indonesia. Mungkin salah satunya Pak Yudan nanti dan Prof Good dan Amin, Pak. mahasiswa Saya peserta doain aja deh. semuanya. Amin ya robbal Insya Allah. alamin. Iya, saya pikir Sesi terakhir kita mungkin ada sedikit closing dari Pak Kadep mungkin untuk sesi kali ini. Silakan Pak Kadep. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Asnam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita kuliah umum kita. Sebelum saya tutup, ini saya mau tanya Pak Yudan nih. Pak Yudan di UI, Pak Yudan, itu untuk riset di bidang biomekanik ini, Pak Yudan, itu dari sisi peralatan pendukungnya apa saja kira Pak Yudan? Iya, terima kasih Pak Devi. Jadi untuk biomekanik ini di kami itu ada semacam teaching factory ini Pak Devi. Teaching factory, ya, kita nyebutnya teaching factory untuk implan. Jadi kalau misalkan di kuliah di bagian awal itu kan kita banyak mengembangkan prostetik, implan dan seterusnya. Jadi memang fasilitasnya itu fasilitas produksi logam ya. Jadi misalkan CNC, kemudian alat cutting dan seterusnya, dan termasuk karakterisasi ya. Karakterisasinya ini kalau di kami itu kan biasanya mesin uji ya, uji dinamik, uji statik. Itu ada sih untuk logam. Yeah. Nah, terus kemudian yang kedua, nah ini tergantung dari arahnya juga ya. Kan sekarang kita sudah mulai bergerak ke yang scaffold ya. Kalau scaffold kan memang teknik fabrikasinya itu kan juga beda-beda ya Pak Devi ya. Kita yang ada baru untuk polimer saja. Nah kalau yang dikembangkan oleh Prof Gun kan beda juga ya. Tekniknya kan juga beda sekali gitu. Dan kita kebetulan arahnya nggak ke sana gitu. Tapi kalau untuk pengujian, insya Allah bisa kami bantu Pak Devi dan saya juga mengundang ke teman-teman di sini atau mungkin nanti S3 kalau berkenan, atau misalkan yang mahasiswa yang sedang skripsi S1 kalau berkenan melakukan skripsi di sini juga kami open position Pak Devi. Jadi nanti kita bisa sediakan fasilitas kita untuk diakses secara full oleh anak didiknya Pak Devi gitu. Bisa S1, S2, S3 itu kita senang sekali. Atau mungkin Pak Devi sendiri. Jadi insya Allah bisa kita ini, karena kita kepinginnya ini ya Pak Devi ya, inklusif gitu. Karena kita juga udah kerjasama dengan teman dari Erlangga juga Pak Devi untuk yang pengembangan implan gigi. Itu ada teman dari Erlangga, dia mengirim mahasiswanya untuk melakukan pengujian. Nah, moga-moga saya senang sekali sih kalau misalkan ada teman-teman dari Andalas, entah staf dosen atau mahasiswa, itu saya senang sekali. Kita di sini ada juga beberapa dosen yang
risetnya konsennya ke biomekanik Pak Yudan, ada Prof. Gun, ada Dr. Maifal juga itu, Dr. Hendy Dahlan juga. Mungkin nanti kita bisa koordinasikan di sini Pak Yudan. Atau ada riset yang bisa kita kerjasamakan gitu. Siap. Bisa juga nanti Pak kita mengirim mahasiswa lah ke UI gitu. Ya, Satu lagi Pak Yudan, untuk di bidang biomekanik ini untuk simulasi numeriknya ada softwarenya lah Pak di situ. Jadi kami menggunakan ANSYS yang versi ini juga sih Pak Devi. Jadi ANSYS yang versi akademik juga, jadi sebenarnya nggak jauh beda ya Pak Devi. Sama Pak. Kita itu juga karena kita pernah dulu punya ANSYS yang berlisensi itu cuma setahun nggak salah. Iya, sama. Nggak diperpanjang lagi. Betul. ANSYS Pak ya, ANSYS Pak Yudan. Iya. Ya, sebenarnya kita ngikutin yang gratis Pak. Iya. Baik Pak Yudan. Baiklah Pak Yudan, Bapak Ibu sekalian, sangat menarik tadi ya pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Yudan tentang biomekanik. Jadi teknologinya sangat menarik sekali ya. Semua bagian tubuh bisa diganti. Tentu kedepannya teknologinya akan semakin berkembang gitu. Jadi mudah-mudahan pemaparan sampai ke Pak Yudan tadi bisa menambah wawasan pengetahuan dari seluruh peserta yang ikut kuliah umum pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Dr. Yudan Wulandsa atas waktu dan sharing ilmu dan pengetahuan, pengalaman segala macamnya bagi mahasiswa kami Pak Yudan, mahasiswa S1, S2, dan S3, dosen juga yang hadir pada kuliah umum pada hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga Pak Yudan ke depannya. Amin, insyaallah Pak Devi. Terima kasih banyak. Bertemu kembali. Terima kasih kepada seluruh peserta, baik mahasiswa S1, S2, S3 maupun Bapak Ibu dosen teknik mesin. Kemudian tadi juga saya lihat ada Pak Kurniadi dari Prodi Biologi. Benar kata Pak Senam tadi, Departemen Teknik Mesin perlu meninjau lagi RPS pengantar biologi yang ada di kurikulum kita. Mungkin bisa juga nanti kita minta masukan dari Bapak dosen dari Prodi Biologi. Baik Bapak Ibu, terima kasih kembali sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasinya dalam kuliah umum ini. Khususnya terima kasih kepada Bapak Yudan Wulandsa. Baik, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kuliah umum ini. Sampai ketemu lagi di kuliah umum berikutnya. Kita tutup kuliah umum ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri kuliah umum ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Devi, Pak Hasnam. Sama-sama Pak. Ya, makasih Pak Devi sebagai penutup pada sore hari ini. Terima kasih Pak Yudan untuk pemaparan yang disampaikan. Semoga ke depan terus menghasilkan karya-karya Pak, dan nanti bisa kita undang lagi ke Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas. Baik, untuk screenshot sudah saya ambil. Untuk para peserta mungkin masih ada kendala terkait absensi, nanti mungkin bisa dicoba terus. Ini kita sedang koordinasikan dengan tim. Mungkin tadi ada juga titip materi Pak Yudan, mungkin nanti bisa di sudah ada di Pak Kadep. Kita akan Pak Kadep ya forward ke email daripada masing-masing peserta ya. Baik, terima kasih. Saya pribadi sebagai moderator pada kegiatan kali ini mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama melaksanakan kegiatan. Doa dari kami kepada narasumber dan seluruh peserta dapat tetap sehat walafiat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasnam, sehat-sehat ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Pak Yudan. Sukses Pak.
Sukses Pak, insya Allah. Iya.